momen dari kedatangan, kemudian rangkaian, kemudian dari prosesi kenegaraan hingga tadi kita sekitar 1 jam yang lalu mendengar pernyataan dari kedua presiden, yaitu Presiden Turki dan juga Presiden Indonesia. Pokoknya rangkaian dari kehadiran Presiden Turki Erdogan ke Indonesia bertemu dengan Presiden Prabowo ini menunjukkan sisi yang menarik dari segi politik internasional ya, di mana interaksi ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa jalur komunikasi ini sangat terbuka bagi kedua belah negara. Sebelumnya Prabowo juga kalau kita ingat pada saat masih menjabat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun lalu juga sudah pernah bertandang ke Ankara, Turki dan juga berdialog bersama dengan Presiden Erdogan. Ini memperlihatkan ya bagaimana simbolisme diplomasi digunakan dan untuk menjalin dan juga memperkuat hubungan bilateral di panggung global antara Indonesia dengan Turki. Bahkan tadi di pernyataan resminya ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan bahwa ini adalah mekanisme bilateral tertinggi kedua belah negara yang sudah dilakukan antara Turki dan juga Indonesia. Kita tahu dari informasi yang sudah beredar dan juga yang sudah disiarkan di YouTube Sekretariat Kepresidenan, sudah disaksikan ada 13 MOU atau kesepakatan begitu di berbagai sektor. Tadi sudah kita dengarkan sektor-sektor yang sudah disepakati antara kedua belah negara. Ada kesehatan, kemudian ada pertahanan, kemudian kalau kita lihat bahkan ada kesepakatan atau pembicaraan berkaitan bagaimana stance masing-masing negara melihat terkait dengan positioningnya apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah lebih tepatnya kemerdekaan Palestina. Mungkin dari momen kedatangan terlebih dahulu, ini kan banyak sekali yang bisa di-highlight, sangat menarik begitu pada saat itu sedang hujan, kemudian kedua presiden ini berpayungan bersama-sama begitu ya, mengambil fokus para netizen begitu untuk melihat kebersamaan dua belah presiden yang menandai akrabnya dua belah negara juga. Mungkin boleh komentarnya dari Bang Iqbal seperti apa melihat momentum ini? Ya, kemarin ketika kita mendapat informasi bahwa kedatangan Presiden Erdogan akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo, ini menurut saya sesuatu yang spesial karena lazimnya kalau kepala pemerintahan atau kepala negara itu ketika tiba dia biasa hanya disambut oleh menteri karena kemudian akan diikuti oleh pertemuan bilateral entah itu di Istana Bogor atau di Istana di Jakarta. Biasanya presiden menunggu di istana. Hanya menunggu gitu. Tapi untuk yang kali ini bahkan situasinya juga hujan, tapi Presiden Prabowo juga menyambut langsung gitu. Betul. Ketika Presiden Erdogan dan ibu negara juga dari Turki juga tiba gitu. Bahkan hari ini pun saya baru dapat informasi juga dari rekan yang bertugas di lapangan bahwa setelah pertemuan ini pun Prabowo juga mengantar lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi ini menurut saya merupakan gestur yang jelas bahwa Turki adalah mitra yang solid bagi Indonesia. Negara sahabat bagi Indonesia, begitu ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya mungkin untuk Mbak Sefti. Kita lebih breakdown sedikit begitu terkait dengan apa saja sih yang disepakati. Meskipun memang yang saat ini kita ketahui hanya judul-judulnya saja ya. Kita belum tahu secara teknis masing-masing sektor ini kesepakatannya seperti apa, berapa banyak besarannya. Kemudian mungkin kalau tadi kita bicara soal membuka akses pasar, ini sebenarnya yang paling menarik yang akan menjadi sorotan CNBC Indonesia adalah komoditas apa yang akan dibuka akses pasar. Tapi boleh komentarnya berkaitan dengan 13 MOU atau kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah negara. Jadi komentar sedikit, jadi bukan karena minta maaf walk out ya. Bukan karena minta maaf walk out. Jadi ini kalau kita lihat nih di redaksi sebenarnya dari 13 itu sih memang sangat luas sekali ya. Yang kita sasar tuh sebenarnya perjanjian Indonesia, Turki, CEPA. Aplikasinya itu seperti apa? Soalnya ini kan udah lama ya, udah dari 2017, terus 2019 dibilang akan selesai. Lalu di 2024 awal kita tahu ada pertemuan lagi yang kelima yang dilakukan dan katanya juga akan selesai, tapi kan sampai sekarang belum selesai. Sementara perjanjian itu penting, kenapa? Karena bertujuan untuk meningkatkan setidaknya perdagangan kita dengan Turki sampai 10 miliar US dollar. Jadi di situ sebenarnya kalau misalnya redaksi CNBC melihatnya apa sih yang akan dilakukan gitu. Memang kita lihat ujung-ujungnya kan ini kayaknya empasisnya kan ketiga hal ya. Pertama itu ke produksi halal mungkin, produk-produk halal mungkin. Karena di Turki juga sedang berkembang, Indonesia juga mungkin bisa dapat keuntungan dari produk halal. Lalu yang kedua
ini juga mungkin soal pariwisata. Pariwisata kenapa? Karena Turki menampung jumlah wisatawan Indonesia cukup banyak. Kalau nggak salah sampai 100 ribuan di tahun lalu. Dan terpusat di Istanbul. Ya, sementara Indonesia tuh hanya 50 ribuan gitu. Kita masih kalah, tapi mungkin dengan dibukanya komunikasi kedua belah pihak jadi lebih besar. Dan yang ketiga adalah industri pertahanan. Industri pertahanan ini mungkin penekanannya paling tinggi ya. Karena kan kalau tidak salah di antara 13 itu ada ya poin pertahanan, perjanjian pertahanan antara Indonesia sama Turki. Dan di Malaysia pun kalau kita lihat bagaimana kunjungan Erdogan sebelumnya di sana dengan Prime Minister Malaysia, di sana kan ditandatangani juga kesepakatan perjanjian kerjasama pembelian kalau tidak salah kapal perang ya, alutsista ya dari TSM. Sementara di Turki itu mengesampingkan ekonominya yang sulit gitu dengan inflasi yang double digit tinggi, gitu kan, luar biasa. 42% secara tahunan. Industri pertahanan itu adalah industri yang paling meningkat signifikan kalau dirata-ratakan. Ada sekitar 106% kalau nggak salah peningkatannya. Jadi ketika kita melihat itu berarti memang industri pertahanan dan Turki itu kalau tidak salah sebagai satu dari 11 eksporter pertahanan terbesar lah di produk dunia. Produk pertahanan. Dan kalau di Indonesia kalau nggak salah drone nanti yang akan kerja sama-sama kita. Jadi memang ini kesempatan untuk dua belah pihak untuk membuka dan memperluas perdagangan satu sama lain yang sampai sekarang cuma 2,6 miliar US dollar. Oke.